Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Fania dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 5 dengan NIM 228210099 akan menyampaikan materi mengenai neraca bagian pasifa. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai definisi dari neraca itu sendiri. Nah, neraca merupakan suatu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan keadaan dari suatu unit usaha pada tanggal tertentu yang terdiri atas dua bagian, yaitu aktiva dan juga pasifa. Aktiva ini dapat dikategorikan sebagai investasi yang dilakukan dalam perusahaan, sedangkan pasifa merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. Nah, dan jumlah kedua bagian ini itu harus sama. Dan tujuan dari neraca itu sendiri yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada waktu di mana buku-buku itu ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau 1 tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan balance sheet. Analisis neraca itu sangat penting. Yang pertama, karena struktur pasifa dapat menunjukkan sumber pembiayaan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, bisa menunjukkan bergantung perusahaan pada utang dan bagaimana ia menandai asetnya. Lalu, memahami komposisi pasifa membantu menilai resiko finansial yang dihadapi oleh perusahaan. Dan perusahaan dengan banyak utang lebih rentan biasanya terhadap perubahan pasar ataupun ketidakpastian ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu aset atau aktiva, dan pada pos pasifa terdiri atas kewajiban atau hutang yaitu liabilitas, dan ekuitas ataupun modal. Informasi yang dapat disajikan di laporan keuangan antara lain yaitu posisi sumber kekayaan entitas, sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi. Nah, analisis laporan keuangan ini dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Pasifa terdiri dari 2 kategori utama. Yang pertama itu kewajiban. Nah, ini tuh mencakup utang perusahaan kepada pihak ketiga. Kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ini biasanya mencakup utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang atau pinjaman jangka pendek. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, seperti obligasi maupun pinjaman jangka panjang. Yang kedua yaitu ekuitas. Ini merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, termasuk yang pertama ada modal saham, yang kedua ada laba ditahan, dan yang ketiga ada cadangan lainnya. Yang harus diperhatikan dalam menyusun atau membaca neraca yaitu aktiva itu harus balance sama pasifa. Bisa dilihat dari contoh berikut. Selain memiliki tujuan, neraca pasifa juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Masing-masing keputusan ini harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga perusahaan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Analisis neraca pasifa memainkan peran krusial dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Dengan mengevaluasi komposisi antara uang dan ekuitas, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber pembiayaan yang optimal dan memahami dampaknya terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. Utang jika dikelola dengan baik dapat menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga membawa resiko yang perlu diperhatikan, seperti potensi kesulitan likuiditas dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Sebaliknya, ekuitas dapat mencerminkan kestabilan dan dukungan dari pemilik perusahaan yang penting untuk membangun kepercayaan di mata investor maupun kreditor. Demikian penyampaian materi mengenai neraca bagian pasifa pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.